تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Para sidang salat jemaah Jumat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan di antara kita lebih memperhatikan, lebih mengedepankan, lebih antusias terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah, perkara-perkara yang nampak daripada batin ataupun hati kita. Kita lebih memperhatikan jasad kita, kendaraan kita, rumah kita, pakaian kita ketimbang hati kita. Oleh karenanya tidak sedikit kita mendapati diri kita lebih semangat, lebih termotivasi untuk mempelajari trik-trik bagaimana agar jasad kita tetap sehat. Mempelajari trik-trik cara agar kendaraan kita tetap awet. Mempelajari cara-cara dan trik-trik agar rumah yang kita miliki tidak gampang roboh. Dan mempelajari bagaimana cara dan trik-trik agar pakaian kita tidak gampang lusuh. Akan tetapi jarang di antara kita yang bersemangat, perhatian untuk mempelajari trik-trik agar hati kita tidak gampang sakit, tidak gampang ternodai. Oleh karenanya, terkadang kita mendapati diri kita tatkala kendaraan kita rusak, bersegera kita mengantarnya ke bengkel untuk diperbaiki. Tatkala kita mendapati jasad kita sakit atau terluka, segera kita mendatangi dokter untuk mengobatinya. Tatkala kita mendapati rumah kita rusak, roboh, segera kita memperbaiki dan merenovasinya. Tatkala kita mendapati pakaian kita sobek, lusuh, segera kita merajutnya dan bahkan menggantinya dengan yang baru. Akan tetapi tatkala kita mendapati hati kita terjangkiti oleh penyakit, tatkala kita mendapati hati kita ternodai, kita tidak bersegera
untuk mencarikan penawarnya. Kita tidak segera untuk mencarikan cara-cara agar hati kita segera kembali sehat sebagaimana semulanya. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesucian hati, bersihnya jiwa itu jauh lebih penting, jauh lebih utama dibandingkan sekedar kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, bahkan jasad kita. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kita, tidak melihat kepada harta yang kita miliki. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian. Sesungguhnya Allah melihat hati dan amal kalian. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terletak pada kendaraan yang kita miliki. Standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terletak pada megahnya pakaian yang kita miliki. Standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan pada jasad kita yang tampan dan rupawan. Akan tetapi standar kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah terletak pada hatinya. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan ketakwaan itu letaknya di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya urusan hati kita jauh lebih penting daripada lahiriah kita, perdaraan kita, rumah kita, bahkan fisik kita sekalipun. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwa-jiwa mereka, dan merugi orang-orang yang mengotori hati mereka. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, dan merugilah orang-orang yang membiarkan hati mereka sakit dan ternodai. Para jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sucinya hati seseorang itu merupakan poros yang bisa menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dalam artian kebahagiaan dunia dan akhirat itu berporos kepada bersih dan tidaknya hati seseorang. Sucinya hati itu akan menghantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada suatu hari yang mana pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta yang dimiliki, anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, hati yang bersih. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang hendak kita arahkan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita menyucikan jiwa kita? Bagaimana cara kita mensucikan hati kita? Maka jawabannya, cara untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati adalah dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Adalah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Kenapa demikian para jemaah? Karena banyak di antara kita yang berusaha menyucikan dan membersihkan jiwa mereka dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyucikan jiwa mereka, membersihkan hati mereka dengan cara-cara yang menyimpang. Yang membersihkan hati mereka dengan cara-cara yang diada-adakan. Yang menyucikan hati-hati mereka dengan cara-cara dan ritual-ritual yang tidak bisa menghantarkan hati mereka kepada hati yang bersih. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim telah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyucikan hati kita. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang warid, yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak bercerita bagaimana cara agar kita dapat menyucikan hati kita. Kenapa kita tidak mau mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Allah, baik melalui Al-Quran ataupun lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ada dua cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mensucikan hati kita. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan amalan-amal saleh. Menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang hati dan keimanan ini akan luntur kalau hampa terhadap amalan-amalan yang saleh. Kalau kita biarkan begitu saja. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha an yujaddidal imanakum. Sesungguhnya keimanan itu dapat lusuh, luntuh, rusak di dalam hati, di dalam jiwa kalian sebagaimana pakaian dapat lusuh dan luntuh. Maka berdoalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dapat memperbaharui keimanan kalian. Kemudian yang kedua, cara di antara cara agar kita dapat menyucikan hati kita, jiwa kita adalah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya perbuatan dosa dan maksiat itu akan menyebabkan hati kita menjadi kotor, menyebabkan hati kita menjadi keruh, menyebabkan hati kita menjadi hati yang sakit.
Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Saya memandang melihat bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat itu dapat mematikan hati. Oleh karenanya hendaknya kita menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat kalau kita tidak senang agar hati kita menjadi hati yang sakit. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya mengingatkan diri kami pribadi dan para jemaah semuanya agar selalu memperhatikan diri kita masing-masing dan berusaha sedemikian mungkin untuk memperbaharui keimanan, untuk memperbaiki hati ini. Tatkala kita mendapati hati kita itu luntur atau hati kita sedang sakit, ternodai, maka segeralah kembali kepada Allah, segeralah berusaha sebagaimana kita termotivasi untuk memperbaiki dan berusaha merenovasi hal-hal yang lahiriah yang kita miliki. Oleh karenanya para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya bagi kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha menjaga hati dan menyucikan hati kita. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, saya mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan antum semuanya agar terus bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Terus bersemangat untuk mendalami ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak mungkin dapat kita mengetahui mana yang akan semakin meningkatkan keimanan kita, yang semakin akan menjaga kesucian jiwa dan hati kita, kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya bersemangatlah untuk terus mempelajari ilmu agama. Kemudian nasihat yang terakhir, wasiat terakhir yang kami sampaikan kepada diri kami dan para jemaah semuanya, agar kita terus bersemangat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Karena ilmu tanpa kita amalkan, ilmu yang telah kita ketahui tanpa kita amalkan, itu sia-sia. Itu bisa menjadi malapetaka bagi kita sendiri. Oleh karenanya para ulama mengingatkan kita semua setelah kita mengilmui sesuatu agar kita mengamalkan ilmu tersebut. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga jiwa dan hati ini untuk senantiasa menjadi hati yang suci dan bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.